Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Saya sama Kang Wawan. Kang Yayat. Rumah ada Mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita ngomongin orang pinter ya. Katanya kemarin ya Guru Gembul sama Guru Gembul. Dr. Nuruddin ya. Kenal Guru Gembul dari lama apa? Dari kapan? Lama sih ya. Kontennya aja udah hampir 1000 ya. 1000 ya. Ya mungkin sekitar 3 tahunan dia ya. Mungkin mulai populer kali sekitar zaman pandemi ya. Ya kalau 3 tahunan zaman pandemi muncul sosok seorang konten kreator yang membahas kajian-kajian ya apa aja sih, nggak spesifik agama, tapi multidimensi kayaknya ya. Karena dia backgroundnya guru, ya dia pernah membahas tentang kebijakan atau undang-undang tentang guru, pernah juga membahas tentang kajian-kajian keagamaan, politik, fenomena sosial, politik, apa aja. Bahkan bidang pendidikan itu sendiri dia kritik kan gitu. Memang banyak ulasan-ulasan dia yang akhirnya menarik untuk dibahas di berbagai konten kreator lainnya, juga mengundang beliau ya untuk collab ya. Artinya karena sosok ini dianggap sebagai sosok fenomenal gitu ya. Konten-konten kreator yang lain atau podcast yang lain juga akhirnya mengundang si Guru Gembul ini untuk mengulik pemikiran-pemikirannya. Bahkan dia diundang masalah nasab. Yang terakhir itu 2 tema terakhir ya. Kalau biasanya dia monolog, ini terlibat dia diundang jadi dialog, debat bahkan masalah nasab dengan Gus Wafi. Iya, dengan Gus Wafi. Dan yang paling terkini ya saat kita ngerekam ini pembahasan dengan Dr. Nuruddin. Alumni Al-Azhar dia. Apa sih yang menarik nih dari dialog-dialog mereka nih? Itu dia yang kita obrolin orang pintar ini. Jadi kan 2 orang ini punya latar belakang pendidikan yang berbeda. Satu Guru Gembul, yang satu Dr. Nuruddin itu. Guru Gembul memang secara biografi kita tidak pernah tahu, dalam pengertian dia tidak pernah mempublikasikan, bahkan namanya aja dirahasiakan. Tapi dari pemikiran-pemikiran yang dia sampaikan, rasa-rasanya kita sudah bisa meraba-raba arah pemikirannya nih. Oke, yang itu nggak usah kita bahas lagi. Dr. Nuruddin barangkali kita bisa kulik sedikit. Kalau Dr. Nuruddin itu kan dia jebolan Al-Azhar. Iya, biasanya kalau alumni Al-Azhar itu kuat dalam hal metodologinya, kajian kitabnya kuat gitu ya, hafalannya juga kuat gitu ya. Terus apa lagi? Bahkan beliau itu kan ngambil jurusannya filsafat jadinya. Filsafat, oke. Nah, ini tambah matang aja tuh. Gitu. Jadi kitab kuningnya menguasai, gitu kan. Pemikiran-pemikiran baratnya juga dia kuasai, gitu kan. Nah, akhirnya kemudian dia belajarnya di filsafat, gitu kan. Matang tuh orang kan gitu. Sebetulnya apa yang mereka perdebatkan kemarin itu? Ya, jadi kan Guru Gembul itu kan diundang untuk mengkaji lah masalah keberadaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti temanya tema filsafat ini ya, filsafat ketuhanan ya. Jadi dia mengkajinya berkaitan dengan akidah Islam kan gitu. Ya, kalau titik sentral akidah Islam kan berarti mengkaji pertama tentang maujud Allah kan gitu. Ada nggak Tuhan itu dari sudut pandang ilmiah, mungkin juga dari sudut pandang filsafat. Itu yang dijadikan tema sentral. Pandangan Guru Gembul bagaimana dan pandangan Dr. Nuruddin bagaimana?
Nah kalau kita lihat ya, kalau Guru Gembul karena latar belakang pendidikannya umum gitu ya, jadi beliau pondasi dasarnya tentu lebih banyak diisi atau diilhami ya, diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran umum. Ya, dalam kita filsafat berarti filsafat barat dong. Filsafat barat. Ya, makanya kemudian ketika dia mengatakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau keberadaan Tuhan yang Maha Esa, itu cukup diyakini, nggak perlu diilmiahkan. Gitu. Sementara kalau yang di luar itu boleh diilmiahkan kan gitu, atau bisa dirasionalisasikan kira-kira gitu. Nah, sementara kalau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala cukup diyakini aja gitu, karena dia sesuatu yang tidak bisa diindrawi. Nah, karena kan titik sentral filsafat barat itu kan materialisme. Materialisme itu kan intinya bisa diindrawi atau bisa dilihat oleh mata, bisa dicium oleh hidung, oleh penciuman kan gitu, bisa dirasakan oleh kulit. Nah, itu titik sentralnya gitu kan. Sehingga dalam pemikiran Guru Gembul dan kaum sekuler mungkin lainnya ya, dia memisahkan, oh ini urusan ketuhanan atau urusan agama dipisahkan dengan urusan keduniaan atau urusan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi kesimpulan dia, urusan ketuhanan itu di luar urusan logik. Di luar urusan logik, di luar urusan ilmiah, di luar urusan rasionalisasi gitu. Kita ke Dr. Nuruddin, pandangan dia gimana? Nah, kalau pandangan Dr. Nuruddin kan karena pondasi keilmuannya dia dari Islam, ya kan? Dalam konsep keilmuan Islam kan antara konsep ketuhanan atau agama dan keduniaan kan menyatu. Tidak terpisah. Tidak dipisahkan. Tidak ada dikotomi. Tidak ada dikotomi. Sehingga ketika dia membahas tentang ketuhanan ataupun keduniaan bisa didekati dari sudut pandang rasionalisasi boleh, dari sudut pandang ilmiah bisa, ya dari sudut pandang metodologi ilmiah boleh gitu. Jadi gitu. Boleh dikatakan siapapun manusia dia bisa mengenal Tuhan dengan caranya sendiri. Betul. Kalau orang awam dia bisa mengenal Tuhan dengan tingkat keawamannya. Orang yang pintar, yang jenius sekalipun, yang cerdas sekalipun, dia sebetulnya juga bisa mengenal Tuhan dengan kecerdasan yang dia punya, gitu kan dia. Iya. Dan juga kan sebetulnya pemikiran Dr. Nuruddin ini lebih kuat daripada pemikiran Guru Gembul, kan, gitu. Oke, landasannya. Karena kan kalau kita lihat dari definisi metode ilmiah itu sendiri, metode ilmiah kan didefinisikan sebagai cara kerja ilmuwan yang sistematis dan logis. Sistematis dan logis. Ini Guru Gembul nih pasti larinya selalu ke situ tuh. Nah, jadi logis, indrawi ya, bisa dicerna dengan indra apa enggak? Jadi kan selalu begitu. Begitu. Jadi ketika disebut logis, Guru Gembul itu membatasinya pada yang indrawi. Sementara kalau Nuruddin, logis itu mulai dari yang indrawi sampai yang berkaitan dengan mungkin psikologis, mungkin juga spiritualis gitu. Jadi lebih luas. Indrawi yang sangat sederhana sampai yang sangat kompleks itu sampai ke tahap spiritual. Masuk itu di dalam logis tadi. Nah, misalnya gini, contoh misalnya kalau Guru Gembul kan hanya yang indrawi saja, ya kan? Jadi misalnya keberadaan Tuhan itu ya tidak bisa diindrawi, tidak bisa dilihat, gitu kan? Titik sampai di situ. Sampai di situ. Maka kemudian yang muncul ya udah yakin aja bahwa Tuhan itu ada. Sampai di titik itu sebetulnya banyak dalam tanda kutip ya serangan-serangan terhadap kaum muslimin di mana Tuhan Anda
tidak bisa kelihatan dan Tuhan Anda tidak ada, dan Anda menyembah kepada sesuatu yang abstrak gitu kan. Nah, kalau kita berhenti sampai di titik itu. Tapi kalau Dr. Nuruddin ini dia logis itu dari sesuatu yang bisa diindrawi, ya kan, sampai sesuatu yang abstrak. Contoh misalnya, ya kan, ini papan tulis, ya kan. Nah, papan tulis ini ada, apakah dia sendiri, dia tersusun sendiri atau ada tukang yang membuat papan tulis? Nah, itu kan juga logis tuh. Secara logika, papan tulis ini ada yang buat. Ada yang buat, itu kan logis. Enggak tiba-tiba ada. Ya kan enggak mungkin si papan tulis ini menyusun dirinya sendiri. Tinggal pertanyaannya, siapa yang membuat papan tulis? Nggak ada yang tahu. Siapa yang buatnya papan tulis kan tidak terindra kan? Tidak terindra. Kalau kita jadi di sini kan. Kalau kita berpendapat seperti yang Guru Gembul bilang tadi, karena papan tulis ini tidak tahu kita siapa yang membuat, sampai titik itu saja, artinya eksistensi papan tulis ini tidak ada yang buat. Karena yang membuat tidak kelihatan gitu kan. Nah, jadi di situ. Tapi kalau Dr. Nuruddin mengatakan ini pasti papan tulis ini ada yang membuat. Nah, yang membuatnya itu siapa? Ya tukang papan tulis. Nah, ya kan? Nah, mari kembali ke alam angkasa ini misalnya. Itu ada matahari, bulan, ada galaksi bintang, katanya kan, ada bintang, ya kan? Siapa yang buat? Nah, ilmuwan sebenarnya udah sepakat bahwa itu tadinya nggak ada. Ya kan, ilmuwan itu semua sepakat itu tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Nah, berarti kan ada yang buat, ada yang menciptakan. Ya, gitu, kalau kan? Dalam tataran teologis, Tuhan yang menciptakan. Kan? Tapi karena yang menciptakan ini nggak kelihatan, apakah mau dibilang itu galaksi, planet itu ada dengan sendirinya? Nah, itu kan kalau kayak gitu kan berarti nggak rasional, nggak logis kalau dia jadi sendiri gitu kan. Nah, dia sendiri, para ilmuwan sendiri mengakui bahwa galaksi, matahari itu emang tadinya nggak ada, kemudian ada. Jadi kalau ada kan berarti diciptakan, ya kan? Nah, logis ketika ada matahari pasti ada pencipta matahari, kan gitu. Nah, pencipta matahari itu yang kita sebut sebagai Tuhan yang Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya kalau dalam pendapatnya Ustadz Nuruddin tadi atau Dr. Nuruddin tadi, jadi dia tidak terindrawi si pencipta matahari ini, tapi bekas pembuatannya atau karya dia ada. Bisa diindrawi oleh manusia. Kalau kita menyebutnya jejak ciptaannya. Jadi kalau misalnya kita jalan ke sebuah hutan, lalu kita lihat ada telapak kaki gajah. Kesimpulan kita pasti di sini ada gajah. Kenapa? Kita nggak lihat gajahnya, tapi yang kita lihat ada jejak peninggalan kakinya itu kan. Nah, karena kita dikasih akal oleh Allah, kita bisa mengindra tuh bahwa inilah, nggak perlu juga kemudian Tuhan harus hadir ke muka bumi nunjukin dirinya. Kalau saya itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak kuasa kalau seperti itu. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, maha besar, maha suci. Jadi tidak perlu dia masuk ke ranah-ranah dunia yang tidak suci. Itu kan ibaratnya kalau nanti berkaitan dengan zatnya dan lain-lain, ya kan. Nah, itu mungkin nanti di alam akhirat kan nanti. Kan di Al-Qur'an itu disebutkan bahwa nanti kita akan melihat Allah gitu kan. Walaupun penglihat itu apakah melihat dengan mata di surga kan gitu. Apa dengan fisik atau apa kan kita nggak tahu, tapi ada kata bahwa penghuni surga itu dapat nikmat yang paling besar ketika dia bisa melihat Allah kan gitu. Nah, itu di alam akhirat nanti, bukan di sini gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat kesimpulannya itu, jadi pemikiran Dr. Nuruddin itu lebih tajam, lebih kuat ketimbang Guru Gembul. Dan Guru Gembul sendiri mengakui dalam podcast terakhirnya bahwa ya dia di sini dalam debat ini dia kalah gitu. Baik kalah referensi maupun
kalah dalam segi metodologi pemikiran ilmiahnya. Kena batunya dong. Ya kalau sebetulnya kalau dalam debat mah nggak ada masalah ya. Iya. Nah, itu biasa aja lah. Karena kan kalau objektif ya kita harus melihat bahwa oh iya, walaupun saya sebagai narasumber misalnya saya merasa kalah, ya saya harus akui saya kalah, itu namanya objektif dan ilmiah juga kan. Karena kan salah satu sifat ilmuwan itu kan dia jujur. Ya saya emang kalah nih karena saya kurang referensi, kurang ini. Itu kita hargai itu sebagai guru gembul itu. Tidak bisa dipungkiri juga si guru gembul ini juga bisa menginspirasi banyak orang dengan pemikiran-pemikiran dia. Artinya juga sudah mampu memberikan sebuah kontribusi lah ya. Iya, betul, bagi betul. khazanah keislaman. Ya, orang yang mungkin tidak selama ini terhadap topik-topik tertentu itu tidak dibahas oleh tokoh-tokoh lain, ulama-ulama lain atau kiai-kiai lain. Guru gembul membahasnya, beranilah dia membahas dengan suatu perspektif dia gitu kan. Ya, kita apresiasi ya. Dan kita ingin kalau bisa ke depan tuh lebih banyak lagi dialog-dialog yang kayak gitu, supaya lebih semarak dunia ilmiah dan nggak perlu takut kalah menang gitu. Biasa aja dalam debat mah. Menikmati aja. Iya, menikmati dialog-dialog keilmuan seperti itu. Betul. Terima kasih Bro, kita ketemu lagi nanti dengan tema pembahasan lain ya sahabat ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat adanya. Saya Kang Yayat ini Kang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.